guru-guru agama yang mana di dalam hati mereka mengalir pula ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati para thalabul ilm yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada an yanzura ila utaqa'illahi minan nar falyanzur ila talabatil ilm. Siapa yang ingin matanya memandang dan melihat kepada orang-orang yang dilepaskan Allah dari siksa neraka, bebas dan merdeka dari siksa neraka, falyanzur ila talabatil ilmi, maka hendaklah dia memandang kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi orang yang nuntut pekerjaannya nuntut ilmu itu disebut baginda Rasulullah utaqa Allah minan nar, orang-orang yang dimerdekakan Allah di dalam dari siksa nerakanya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang thalabul ilmi, karena kita berada di dalam majlis ilmu. Tempat ini didirikan kemarin bersama-sama dengan Guru Abdullah Basya, peletakan batu pertama setahun yang telah lalu dalam acara Isra Mi'raj dan haul guru sekumpul juga. Ulun lawan Guru Abdullah Basya, lawan siapa? Guru Hasanuddin lah. Guru Hasanuddin, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam, kita sama-sama meletakkan batu pertama. Dan tahun ini sudah tuntung mudi bim selabim abrakadabra tuh kun payakun langsung jadi, dan catnya kuning. Nah, kenapa jadi cat kuning jar Guru Saifur Rahman? Karena surga itu kata Rasulullah labanun min jahabin wa labanun min fiddatin. Ada yang bangunan batanya itu dari emas kuning, ada bangunan surga itu yang terbuat batanya dari perak putih. Jadi bangunan surga itu kata Rasulullah nanti di surga itu bangunan-bangunannya itu dari emas. Warnanya asli, karena memang asli emas, kada dicet-cet ini. Di surga ini nurut-nuruti aja kita mencet supaya kuning kayak emas. Kalau di surga kita langsung batanya emas. Kada batako, kada bata tanah, kada. Batanya emas. Ya Allah, berarti sugih benar lah. Sugih benar bila masuk surga berisi bangunan-bangunan itu rumah kita dari emas. Kalau yang warna putih langsung dari perak. Kada becet-cetan. Nah, masjid kubah emas ya, padahal itu hanya bepoles lawan emas. Kalau di surga asli emas. Nah, jadi catnya ini cat surga. Jar Guru Saifur Rahman tadi, karena mengambil isyarat baju diberi baju kuning, sekalinya ulun pakai kuning juga kada bersih aja nak, kada ada beta teleponan lan Guru Saifur Rahman kalau kita baju kuning malam ini kada bujuran nah, kada ada bujuran, kada ada pakai sah baju ulun tulak. Kenapa kata dia mengambil baju besokan tadi di fal 6 baju hijau, jubah hijau, sekali malam ini teng ada jubah kuning ya, sekalinya musaulanya nih becet kuning kalinya. Ini kuning emas nih kadanang kuning tahi kada. Ada juga orang kada binando di emas. Jadi ngapa garang emas tuh ja emas tuh kuning ya. Lalu berjalan di pinggir pantai. Guru Gapara berjalan di pinggir pantai asmara situ. Sekalinya ada melihat kuning. Nah, karena tahunya, ilmunya, ma'rifatnya bahwa emas itu kuning, emas saja. Di pinggir pantai emas saja, kuning je. Mbak itu babisik pulang khatar nang sekong,
tahi aja. Kada aja, ini emas kira-kira juga. Njar pulang berbisik pulang kada tuh tahi. Jadi dua khatar ini, dua geretek ini emas tahi. Akhirnya diculit ya. Nah, tahi jua aja. Hanya yakin bahwa tahi jua sekalinya. Itu orang nang kada ma'rifat pada dia. Ma'rifat hanya diwarna bahwa tahi atau emas itu kuning. Tapa huruf perang emas kah tahi? Tahi kah emas? Bayar tak dijulit lenyak. Mun emas kah dilenyak dijulit lenyak sekali cium babawahan ya dia tahi jua aja. Apanya tahi? Ya Allah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya ilmu. Karena al-ilmu itu yakin, bukan ragu-ragu. Al-ilmu la yuzalu bisyak. Ilmu itu tidak bisa digoyahkan, dirubah dengan keraguan-raguan. Yakin ilmu itu, itulah ilmu, bukan ragu-ragu, bukan zon, bukan syak, tetapi ilmu. Ilmu itu pasti dia, yakin dia. Itu ilmu yang kita diwajibkan menuntut ilmu, sehingga seluruh perbuatan kita itu kita yakin beginilah ilmu. Kita berwudu, membasuh muka, yang namanya muka tingginya lebarnya min manabitis sa'ar ila tahtaddakan, itu di fikih. Itu tulan wa ardan min sahmatil udhunain ila sahmatil udhunain, itu yang dinamakan muka. Jadi mencuci muka, yang mana yang ngaran muka? Mulai tumbuh rambut sampai ke bawah dagu, mulai watadil udhun ila watadil udhun. Kalau dia berudu membasuh muka, maka dia pasti basah yang namanya sampai ke tempat tumbuh rambut, ujung telinga sini dan ke bawah sini. Dia yakin itulah yang dinamakan muka, karena dia belajar ilmunya yang namanya muka itu. Kalau berwudu membasuh muka, maka itulah yang dia basuh. Tetapi kalau orang nang kada tahu nang mana nangaran muha, nangaran muka, dia asal membasuh aja capu-cipu-cipu-cipu sudah berwudu. Itu belain lawan orang nang belajar bujur nangaran muha mulai sini lebarnya tingginya, yang ngaran namanya ini seterusnya, begitu ilmu namanya. Sampai dia melaksanakan apapun dia dengan ilmu pengetahuan, dengan yakin. Inilah yang dikerjakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu pengetahuan, bukan kira-kira, bukan zon dan syak tadi, tapi yakin ilmu itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu diisi ilmu. Perjalanan itu, sebelum perjalanan dilakukan, maka Jibril membedah dada Rasulullah, lalu mengisi hati Rasulullah, wa mala'ahu hilman wa ilman wa yaqinan. Ilmu yakin, ilmu yakin. Yakin itu ketauhidan, ilmu tauhid. Hilman itu ilmu tasawuf, adab-adab batin. Hilim itu lawannya ghadab, marah. Hilim, ghadab itu marah, hilim itu tidak marah. Itu adalah min sifatil qulub, sifat hati. Jadi hati itu hilim, tidak pemarah, atau hati itu ghadab, pemarah.
Jadi ghadab itu sifat mazmumah, adapun hilim itu sifat mahmudah. Itulah pelajaran tasawuf. Tasawuf itu yaitu membersihkan hati dari sifat-sifat mazmumah, termasuk ghadab, marah, suudzon, jahat sangka, takabbur, sombong, dan seterusnya. Ria, ujub, sum'ah, ini sifat-sifat mazmumah. Membersihkan daripada sifat-sifat mazmumah dan menghiasinya dengan sifat-sifat mahmudah yang terpuji, seperti hilim. Nah, kalau tidak belajar tentang ilmu bagaimana sifat mazmumah, bagaimana sifat mahmudah, maka dia akan tergelincir kepada sifat-sifat yang mazmumah dan nantinya dia tidak bisa menghiasi dirinya dengan sifat-sifat mahmudah. Itulah perlunya belajar ilmu tasawuf, membersihkan hati dari mazmumah, menghiasi hati dengan sifat mahmudah, sabar, hilim, husnuzon, tawadhu, dan sebagainya, sifat-sifat mahmudah. Itu hilman. Dada Rasulullah diisi dengan sifat-sifat yang mahmudah itu tadi. Wa ilman, dan ilmu, wa yaqinan, dan keyakinan, ketauhidan, i'tiqad yang benar, yakin dengan ilmu-ilmu keyakinan. Nah, jadi ilmu penting. Jar guru tadi, jar guru Saifur Rahman, penting benar ilmu ini. Beribadahnya, berbuat apapun, bermuamalahnya memerlukan ilmu pengetahuan. Maka dengan ilmu pengetahuan Rasulullah berjalan untuk mencapai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun umatnya ingin selalu dekat kepada Allah, menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini memerlukan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj, apa yang pertama dilihat Rasulullah? Apa pertama? Menurut dalam kitab yang disusun oleh Ahmad Ad-Dardir, kitab Dardir, ini cerita Isra Mi'raj, itu perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu yang pertama dilihat Nabi melihat orang yang bertanaman. Yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin. Mereka memetik, menanam di satu hari, dan mereka memetik besok harinya. Itu menurut kaidah nahwu, apabila ijata karraratin nakirah bahwa laisat bi'ainil awal. Kalau pada salah kaidahnya kayak itu di dalam ilmu nahwu, apabila berulang-ulang kalimah nakirah, maka dia bukan benda yang pertama tadi. Kalimat nakirah berulang-ulang, maka itu berarti dua, bukan satu. Nah, ini orang belajar nahwu paham. Idza takarraratin nakirah bahwa laisa bi'ainil awal. Apabila berulang-ulang kalimah nakirah, maka dia bukan ain yang pertama. Tadi kan kalimahnya nakirah. Yazra'una fi yaumin, yauminnya tidak beralif lam, berarti kalimah itu nakirah. Kalau yazra'una fil yaumi, berarti kalimah itu ma'rifah ba'alif lam. Ini yaumin. Wa yahsuduna fi yaumin pula, memetik pada yaumin dua kali, yaumin berulang-ulang dengan tanpa alif lam, berarti kalimah itu nakirah. Maka dia bukan hari yang itu juga. Dia bertanam di hari ini, dia memetik di hari yang lain atau besok harinya. Itu menurut kaidah nahwu. Artinya hari ini nanam, esok memetik.
Itu yang dilihat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini menanam, esok mutik, langsung kada berbulan-bulan, kada bertahun-tahun, langsung memutik esok harinya. Itu menurut kaidah alaisat bi'ainil awal. Sama di dalam Al-Qur'an, inna ma'al usri yusran. Ya kan? Fa inna ma'al usri yusran. Kan gitu kan? Jadi kalimah al-usrinya berulang alif lam. Inna ma'al usri, al-usrinya alif lam, ma'rifah. Yusran nakirah. Berarti kalau takarraratil ma'rifah bahwa ainul awal. Berarti ya itu juga. Nah, beserta satu kesulitan dia dapat kemudahan. Yusrannya nakirah. Inna ma'al usri, satu kesulitan dia dapat yusran, kemudahan. Nah, yusrannya nakirah berarti dua buting. Usrinya kalimah ma'rifah berarti sebuting. Artinya sebuting satu kesulitan akan mendapatkan setelah itu dua kemudahan atau tiga kemudahan. Jadi kalau ada dapat sakit sedikit, tenang aja. Kenapa? Karena setelah sakit itu pasti ada sekali, dua kali, tiga kali bertubi-tubi kebaikan, kenikmatan, kelapangan itu. Nah, jadi kalau ada sakit itu jangan terlalu bingung. Mbah sakit nih pastinya nyaman. Jangan tapi bingung lapar tuh. Mbah lapar tuh pasti kenyang. Ada kalau si serawin gak? Mbah makan menangis. Kenapa serawin? Maka untuk makan menangis. Ulah jangan mbah makan nih belum bentuk kanyang ini cagatnya lapar. Ya. Inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Dua kali berulang-ulang usri, yaitu juga kesulitannya. Tapi yusran dua kali nakirah berarti laisa bi'ainil awal. Dua, tiga kebaikan, kenikmatan, kelapangan. Satu kesulitan akan dibalas oleh Allah dengan dua, tiga kemudahan. Nah, itulah. Jadi artinya yahsudu yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin. Mereka bertanam di hari ini, esoknya langsung memetik. Maka Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Man hum ya Jibril?" Siapa mereka itu ya Jibril? Dijawab oleh Jibril, itu humul ladzina yujahiduna fi sabilillah. Mereka itulah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Wa ma anfaqu min syai'in fahuwa yukhlifuh. Maka apapun yang mereka sumbangkan di jalan Allah, Allah akan menggantikannya. Allah akan menggantikannya. Kita membangun ini majelis, kita menyumbangkan 1000, kita menyumbangkan 10.000, kita menyumbangkan 100.000, kita menyumbangkan 1 juta, kita menyumbangkan berapa untuk sabilillah, ini jalan-jalan Allah. Karena thalabul ilmi itu adalah sabilillah. Dalilnya hadis riwayat Anas bin Malik, man kharaja fi thalabil ilmi bahwa fisabilillah hatta yarji'a atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang keluar dari rumahnya karena dia nuntut ilmu, maka dia berada di sabilillah, di jalan Allah, sampai dia kembali dari tempat menuntut ilmu itu. Berarti membangun majelis ilmu adalah membangun sabilillah, jalan Allah. Yang disumbangkan di sini adalah artinya orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Perumpamaannya ia tadi menanam di hari ini, esok langsung memetik hasilnya. Jadi hari ini dunia, esok itu adalah alam barzakh. Di alam barzakh sudah memetik hasilnya, yang nyumbang majelis, yang nyumbang masjid, yang nyumbang pesantren, itu sudah memetik. Hari ini nanam, esok mati. Esok itu artinya mati. Begitu kita mati,
kita sudah dari alam barzah menerima amal-amal sabilillah kita itu. Mereka itulah yang berjuang di jalan Allah. Apapun yang mereka nafkahkan, ada yang menafkahkan semen, ada yang menafkahkan besi, ada yang menafkahkan pelapon, ada yang menafkahkan apa tadi, keramik, ada yang menambahkan pasir, ada yang menginfakkan tenaganya. Apapun yang mereka infakkan, tenaga, pikiran, harta, benda, bahwa yukhlifu, Allah akan mengganti. Allah membayar seluruh kebaikan-kebaikan umat ini yang disumbangkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah kada pelit, Allah maha kaya, Allah maha pemurah, Allah maha segala-galanya. Apapun yang diimpakkan. Jadi jar guru saya Ibu Rahman, ulun ni maha baraja bawaan siapa hendak. Itu kan. Nah, kita umpetakan lah. Ada banyak sedikit, kada sedikit banyak. Barang 60.000 sepak semeter terpasang piramid keramik. Berkirim mengumpetakan. Berapakah kawa? Seadanya kawa, semampunya. Jadi mereka itu orang yang berjuang di jalan Allah. Ini pertama dulu. Karena agama ini tanpa pengorbanan, tanpa perjuangan sabilillah, ini kita sulit. Makanya Allah mengatakan wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kamu di jalan Allah bi amwalikum. Berdahulu bi amwalikum, hanya wa anfusikum. Memang berdahulu mengeluarkan duit untuk perjuangan agama. Itu bukti kebenaran orang itu ingin li'la'i kalimatillah, dia akan mengeluarkan hartanya untuk di jalan Allah itu tadi. Dengan adanya majelis ini, lalu kawan nuntut ilmuwan, iya kan? Kawa baca salawat pemaulidan, kawa berzikiran kena kita, kawa sembahyangan berjamaah di sini menuntut ilmu maghrib isya misalnya. Berarti ini adalah tempat yang kita raudhatun min riyadil jannah, kebun daripada kebun-kebun surga. Begitulah tempat-tempat ibadah, pesantren-pesantren, majelis-majelis itu memerlukan perjuangan kita. Perjuangan kita sama-sama. Maka diumpamakan, diterangkan lagi, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah dalam Quran menyatakan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di sabilillah, di jalan Allah, seperti membangun majlis, membangun masjid, membangun pesantren. Nah, itu sama perumpamaannya orang menanam satu biji benih, banih wadah kita sini, atau gandum, sebiji gandum ditanam. Ambatat, tumbuh sebiji tadi menjadi satu batang banih, sebatang padi atau sebatang gandum, dan sebatang gandum itu ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 tangkai. Sebiji tadi jadi satu batang padi. Nang nyaman kita sini padi aja lah, mun gandum kita kata tadi melihat kayak apa potongannya, padahal kurang lebih aja biar gandum lawan padi itu kurang lebih aja betangkai kayak itu juga. Nah sama aja, cuman yang kita melihat banih. Nah sebiji banih ditanam jadi sebatang, sebatang tadi sekalinya timbul lalu 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap setangkai dihitungi 100 biji, itu berarti satu dibalas 700. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menumbuhkan padi, dan kita kawa melihat dengan mata. Begitu tumbuh jadi sepohon, sepohon itu tangkainya banyak, beratus-ratus tangkainya, satu tangkainya, maka sebiji dibalas 700, 1000 dibalas 700.000, sejuta dibalas 700 juta. 10 juta membantu sabilillah dibalas berapa tuh kali 700? Udah bisa lagi menghitung. Nah, belum sekolah kelas 2 SD aja jadi bungol ya matematika nih. Pokoknya banyak itu aja guru tadi. Itu aja sudah mau
banyak gitu lah. Nah itu nyaman sudah pun guru Saifur Rahman tadi banyak kada oyo-oyo mengetek. Itu Allah berjanji dalam Quran bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah. Alhamdulillah bangunan sudah masih apakah berhenti sampai di sini? Oh tidak, masih akan ada bangunan madrasahnya, sekolahannya. Terus kita berjuang. Itu kada baampihan ulun di pesantren gitu juga, bola ini bangun ini bangun. Nah sekarang pun dalam pembangunan membangunkan sekolahan putri juga, menambahi ruang belajar putri, malahan ganal lagi 10 kali 60 tingkat 2. Bah itu dihitungi berapa banyak pintunya. Guru gambarnya 10 kali 60 tingkat 2 rencana lamunnya kawa dibangunnya kada kawa nyen mana kawa. Ini kada boleh berhenti terus. Himmatur rijal tahdimul jibal. Himmah kita ini seakan-akan kita akan meruntuhkan gunung. Nah, infakkan harta kalian di jalan Allah, nah, maka Allah akan membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian kisah apa pulang? Kenapa tak kisah ke Korea? Jauhnya. Ke Thailand, ke Korea situ. Kisah Isra Mi'raj pulang kita. Itu Isra Mi'raj tadi, siapa menginfakkan harta di jalan Allah dibalas oleh Allah dengan pahala 700. Tapi wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah masih melipat gandakan bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Maha Kaya, luas kekayaannya. Dia bayar terus siapa yang infakkan di jalan Allah, seapapun dia sumbangkan Allah bayar. Wasi', Allah luas kekayaannya. Alim, dan Allah mengetahui siapa yang nyumbang, siapa yang memberi. Allah tahu, tidak akan salah Allah membalas. Kalau ulun yang menyumbang pasti Allah membalas ke ulun. Kalau pian yang menyumbang pasti Allah balas ke pian. Kalau pampian menyumbang Allah Ta'ala tasalah balas taka ulun. Itu ngarannya Allah kada tahu tasalah mengirim transfer sasat itu. Kada, Allah alim, maha tahu. Tidak ada terselisih satupun balasan Allah kepada hamba-hambanya yang beramal, walaupun dia menyembunyikan amal-amal solehnya. Bahkan Allah memerintahkan untuk menyembunyikan amal sedekahnya itu karena lebih selamat dari hatinya. Tidak ada ria, tidak ada ujub, karena dia menginfakkan hartanya secara sembunyi-sembunyi. Sampai disuruh la ya'lamu shimaluhu ma yunfiqu yamin. Tidak tahu tangan kiri apa yang disumbangkan oleh tangan kanan. Saking perintahan untuk menyembunyikan amal tadi supaya batinnya selamat, hatinya selamat, jangan ujub, jangan ria, jangan takabur terhadap amal tadi. Amal fikih menyumbang itu amal fikih, tapi di sana harus ada amal batinnya, yaitu ikhlas. Kalau amalnya, amal fikihnya menyumbang, lalu hatinya takabur dengan sombong dengan sumbangannya, ria dengan sumbangannya, itu bisa menghapuskan artinya pahala amal zohirnya itu bisa. Nah, mudah-mudahan kita menyumbang dengan ikhlas kepada demi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mahauli guru sekumpul wali Allah taala. Percayakah adakah adanya wali? Percaya, buktinya mahauli. Nang kada percayanya kada akon bahawal itu ngarampotnya bapak bahawalan itu aja berdusta. Kada ada wali itu aja. Di Isra Mi'raj aja ada wali. Kisah Isra Mi'raj ada wali. Di Quran Allah menceritakan aulia Allah Subhanahu wa taala. Siti Maryam. Siti Maryam itu waliyah. Waliyah, bukan rasul, karena rasul semua laki-laki. Bukan nabi, nabi semua laki-laki. Lalu Siti Maryam itu bang berkaramat. Dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi di Quran Allah menceritakan tentang wali.
Siti Maryam itu beribadah dalam kamar. Nabi Zakaria nang mengharagunya, menggaduh Siti Maryam. Di dalam kamar aja orangnya beribadah. Walamma dakhala Zakaria mihrab, ketika Nabi Zakaria masuk ke kamarnya Siti Maryam, wajada indaha rizqa, ternyata Nabi Zakaria menemukan di sisi Maryam itu banyak rezeki buah-buahan. Buah-buahan yang tidak musimnya. Kadada musim anggur, ada di kamarnya anggur. Tidak ada musim apel, ada di kamar Siti Maryam apel. Tidak ada musim kurma, ada kurma di dalam kamarnya. Kata Nabi Zakaria, anna laki hada, wahai Maryam, datang di mana ini buah-buahan? Qalat huwa min indillah. Ujar Siti Maryam, semua ini rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa diduga-duga, kadakawa dikira-kira, kadakawa dihitung-hitung, kadakawa diprediksi. Timbul adanya aja rezeki. Berarti Siti Maryam berkeramat. Wali Allah Ta'ala di dalam Quran. Mun orang kada percaya lawan wali, kada percaya lawan Quran. Inilah Ashabul Kahfi, itu bukan nabi, bukan rasul. Ashabul Kahfi itu para pemuda yang beriman kepada Allah. Dia lari dengan imannya, akhirnya dia ditidurkan oleh Allah ratusan tahun di dalam gua. Disebutlah Ashabul Kahfi, orang-orang yang diam di dalam gua ratusan tahun guring. Ratusan tahun guring. Sekali bangun berganti pemerintahan. Kadada lagi generasinya bingung membawa duit. Membawa duit. Tulak ke pasar. Asal lapar parut jar bubuhan nang teguring dalam gua tadi. Ayo bang bawa duit nukar rote ke pasar itu nah, ke pasar Sipang Ampet asam-asam tuh nah. Nah bawa duit nukar rote bang jar. Jadi orang nang bejual roti. Duit apa ini? Ini berapa? Duit bahari cuman Belanda ini. Ada lagi duit ini kita payung lagi. Ini benggol bahari kenapa orang rupiah sudah nih, benggol ketik nih zaman Belanda. Ratusan tahun, 300 tahun guring di dalam goa, sekali bawa duit ke depayu lagi. Ini orang bahari bener kan. Tapi dilihat biasa aja. Nah, ini berarti ini orang bahari. Ya sekalinya hanya tahu sadar bahwa taguring 300 tahun dalam goa. Apa itu? Itu karamat diberikan Allah kepada orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Isra Mi'raj, Siti Masitah, tukang sisir anak Fir'aun, tukang sisir rambut anak Fir'aun, atau istilah wayahin apa tak? Nang tukang hias itu apa? Hah? Lain bunding-bunding itu lain. Nang tukang make up orang ranjak napa ngana? Hah? Salon-salon. Nah, bubuhan salon. Nah, tukang salonnya ini. Karena bila ada raja tuh pian bininya tuh ada tukang salonnya. Takutnya salonnya nang bilangnya hendak tampil nah menyuruhkan rambut, memupuri, mengginjui, tulis kandeng. Nah ini buai pian pakai ini buai ya parfumnya harum ya. Itu ada tukangnya itunya. Nah di zaman Raja Fir'aun ada punya anak bini-bini. Tukang suruh itu namanya Masitah, tukang suruh. Nah, Masitah ini menyuruh anak Fir'aun suruh tagugur suruhnya lalu bapender. Bismillah ta'isa Fir'aun, ujar si Masitah, dengan nama Allah celaka Fir'aun itu. Wah, anak-anak mendengar, ini macam berarti abahku celaka ini. Maka ada Bismillah dengan nama Allah, maka sudah sepanjangan ini abah nang jadi Tuhan, Fir'aun jadi Tuhan. Fir'aun tuh jadi Tuhan. Fir'aun tuh ngaku jadi Tuhan, dan bila orang kadang ngakuinya jadi Tuhan bunuhnya. Oh itu Firaun. Jadi mun ada di sini pelajaran nang ngaku jadi Tuhan Firaun. Ada kala anallah, aku iya Allah, ya aku iya Allah. Itu Firaun.
Fir'aun modern hanya kadudian tuh tinggal lagi ilmu Fir'aun itu nang aku Tuhan itu kada bersembahyangan lagi ini sudah jadi Tuhan kesana apalagi Tuhan inya bang sudah nang disembah itu kalau ada di asam-asam ni kada ada kalau kada waninya lawan Guru Saifur Rahman ni alu isana wani benar bian waduh ulun situ wani benar nang bina nang anallah nih aku Tuhan nih wani benar itu Fir'aun. Nah di Mesir itu Fir'aun ngaku jadi Tuhan sudah tahu berataan orang kada boleh bertuhan lain pada Fir'aun. Sekarang tukang sisir ini bismillah dengan nama Allah ta'isa Fir'aun celaka Fir'aun. Nah lalu si anak tadi si putri tadi bertakun awalaki rabbun gaira abi apakah engkau punya Tuhan selain abahku selain bapakku Fir'aun apakah punya Tuhan lain ujar Masitah na'am iya yes aku punya Tuhan yaitu Allah Rabbi wa Rabbuki Allah Tuhanku dan Tuhan ikam luhai Allah nya Allah binian Allah Tuhanku dan Tuhan ikam luhai Allah. Nah, apakah aku laporkan lawan abah? Kupadahakan ikam lawan abah karena kada batuhan abahku. Kupadahakan lawan abah ikam. Ujarinya silahkan laporakan. Pokoknya mun sudah taka keluar ini kada menjilat lagi ke pemanderan sudah batuhan. Allah hari ini kada batuhan Fir'aun tetap sudah satu kali Allah tetap Allah. Ujar si Masita. Lalu dilaporkan oleh si putrinya tadi, ya abi wahai abahku itu tukang suruh itu ada betuhan selain pian Tuhannya ujarnya Allah. Oh panggil ujar Fir'aun kiau siapa nih wani-wani gak ada betuhan aku nih Tuhan sama serat nih Tuhan bisa behera Fir'aun behera berarti Tuhan bisa behera kan bungulnya ya, sama aja nang aku Tuhan tadi tuh mengaku Tuhan seorang tuh behera nah apa mengaku Tuhan bapak dalam parut tahi masa ngaku Tuhan ning ilmu nang sasat nih tuh dipanggil apakah engkau punya Tuhan selain aku iya ujar Masita Rabbi wa Rabbuka Allah Tuhanku dan Tuhan engkau Fir'aun Allah. Nah sekarang dibujuk kada usah gen mengarasi kada usah ikam cagernya sakit kubunuh ikam separan asalkan laki binian ikam kubunuh ujar Masita silahkan bunuh kada ada masalah cuman kalau pian membunuh ulun satu ihsanan minka ulun minta kebaikan engkau wahai Fir'aun kau bikinkan nanti satu bangunan satu rumah dan kami ditanam dikuburkan satu rumah itu tadi di tempat itu ujar si Fir'aun yes aku setujui permohonan itu proposal diterima permohonan diterima engkau akan saya kuburkan dalam satu tempat tapi lamun mau jangan pang bermati-mati baik hidup kada ujarnya sudah tak kakalas ini nyebebinian pian menyetak kakarasi kada kawa dilalamahnya lagi harayan lalakian menyetak kakarasi kawa jadi lamah bebinian bujurlah nah akhirnya dipanggil ditanggarakan itu kawah no kawah dari tembaga diisi minyak diisi minyak dijarang sampai menggurak minyaknya tadi lalu dipanggil Masita dipanggil suaminya dipanggil anaknya yang besar dibawanya anak yang masih susuan dituntut beriman supaya kembali kepada menuhankan Fir'aun tidak maka didoronglah nang laki dicaburakan mati digorengnya menjadi ayam goreng digorengnya oleh Fir'aun oleh tentara Fir'aun mati nang lagi mbah itu maukah ikam kembali betuhan aku tidak dijolong pulang anaknya nang tegana masuk pulang ke dalam situ tak tinggal berduaan lagi nang mamani injak injit anak batajun seorang asa kada wani
Ujar nang anak nang masih umur bulan aja, dalam satu riwayat hanya sab'ata ashhur, umurnya 7 bulan, dia bicara, ya ummi la tataka'i, janganlah engkau ragu-ragu, jangan mundur-mundur, jangan, tajun aja, kata bapak, kita alal haq, kita atas kebenaran. Maka bercampurlah Masitah lawan anaknya, habis mati saparanakan, dikuburkan di satu tempat sesuai permintaannya, dan dari sanalah menampur bau harum. Ketika Rasulullah Isra perjalanan menuju Masjidil Aqsa, Rasulullah mencium bau yang harum, lalu dilaporkan kepada Jibril, wahai Jibril, ma hadhir raihah, bau apa ini? Maka ujar Jibril, ini bau tukang suroi, anak Fir'aun yang mati dibakarnya, dijarangnya di dalam minyak, dan dia dimuliakan Allah dengan punya karamat, yaitu bau harum. Jadi ini karamat wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bukan rasul, dia bukan nabi. Kalau rasul namanya mukjizat, kalau aulia Allah namanya karamah. Jadi kalau orang kada percaya karamah itu kada, tapi kada membaca kisah Isra Mi'raj. Orang kada percaya karamat, kada membaca Quran dengan teliti. Kemudian Rasulullah sampai Masjidil Aqsa, lalu menjadi imam di Masjidil Aqsa, dan nabi-nabi di belakang jadi makmum. Nah, ini sudah isyarat bahwa Nabi adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu segala Nabi dan Rasul, jadi imam padahal masih muda, Nabi terakhir, tetapi beliaulah yang jadi imam, menunjukkan beliau adalah penghulu segala Nabi dan Rasul. Kemudian Rasulullah di dalam perjalanan itu juga dipanggil. Apa yang memanggil? Rasulullah dipanggil sebelah kanan. Dipanggil di sebelah kanan, namun kata Jibril, sir ya Muhammad, terus jangan dihiraukan. Lalu ditanyakan oleh Rasulullah, man hadza, apa ini? Mahada ya Jibril, ini apa? Panggilan apa? Haja da'iyul Yahud, ini panggilan orang Yahudi. Jikalau engkau mengijabah, memperkenankan panggilannya tadi, latahawwadat ummatuk, niscaya jadi Yahudilah seluruh umat engkau, tidak ada lagi yang jadi umat Nabi Muhammad. Karena Nabi tidak tergoda dengan panggilan itu, maka alhamdulillah umat Nabi selamat dari bujukan Yahudi. Tetapi Yahudi selalu menginginkan kita untuk menjadi orang-orang yang sama dengan mereka. Kemudian Rasulullah dipanggil lagi sebelah kiri, shimal, sebelah kiri. Terus Rasulullah berjalan, ditanyakan kepada Jibril, siapa itu? Ada da'iyun Nasara, panggilan orang Nasara. Jikalau jikalau engkau perkenankan panggilannya itu, latanassarat ummatuk, niscaya umat engkau jadi Nasrani semuanya. Karena Rasulullah ini dibimbing oleh Allah dengan melewati Jibril, maka selamat dari Yahudu wan Nasara. Namun mereka selalu berusaha, walan tarda angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Kada senang, kata Allah, orang Yahudi, orang Nasrani, sehingga kamu mengikuti gaya mereka. Iya nang orang Islam bina menuruti gaya-gaya Yahudi, gaya Nasrani, ya kan? Orang berzikir, inya bernyanyi, iyalah. Nah, orang berselawat, inya berjoget, dan sebagainya. Orang minum yang halal, dia minum yang haram. Orang Muslim berpakaian menutup aurat, digodanya dengan pakaian-pakaian yang membuka aurat. Orang Islam diajarkan oleh Rasulullah cara bergaul yang baik, laki-laki dengan perempuan tidak boleh bergaul bebas. Mereka mengajarkan pergaulan bebas dan seterusnya. Mereka tidak senang kecuali kalian mengikuti gaya-gaya mereka. Maka kita wajib bertahan, jangan sampai menuruti gayanya mereka, gawiannya.
Apapun cara berpakaian, cara bergaul, cara berbicara dan sebagainya, kita ada punya ikutan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah dipanggil lagi. Nang memanggil ini imra'ah, bibinian nang memanggil. Hasiratan, membuka ia akan tangannya. Wa 'alaiha min kulli zinatin, dan atasnya, atas diri perempuan dan lengannya tadi banyak perhiasan. Bini-bini tadi galangnya banyak, utasnya banyak, kalungnya banyak, bonelnya, antingnya banyak. Bungas benar bebiniannya ini tadi. Lah memanggil Nabi Muhammad, ya Muhammad unzurni, wahai Muhammad perhatikanlah aku. Namun dengan bimbingan Jibril, Rasulullah meneruskan perjalanan. Ditanya, man hazihi ya Jibril, siapa itu perempuan tadi? Kata Jibril, itu adalah dunia. Dunia itu, ad-dunya hulwatun hadra. Dunia itu manis dan indah. Dunia itu manis dan indah. Siapa nang kada ketujuh manis? Siapa yang kada ketujuh bungas indah? Pasti senang dengan yang manis, senang dengan yang bungas yang indah. Itulah perumpamaan dunia. Kadang-kadang manusia tergiur dengan dunia, kadang-kadang manusia itu terganggu ibadahnya karena dunia, terhalang ibadahnya karena dunia. Menurut Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin, awaikul ibadah itu ada 4. Pertama, ad-dunya. Maka orang tidak akan bisa beribadah karena diganggu oleh dunia. Orang terhalang oleh beribadah kepada Allah kadang-kadang karena dia sibuk mengurusi dunia. Ya, banyak orang nang kada kau sembahyang. Kenapa? Haur manggawi dunia. Dia tidak bisa hadir majelis talim. Kenapa? Dia sibuk dengan dunia. Dia tidak bisa baca salawat. Kenapa? Dia sibuk mengurus dunia. Dia tidak bisa mengamalkan istighfar. Kenapa? Dia diganggu oleh dunia. Dia tidak teramalkan tasbih amalan bulan Rajab. Dia kenapa? Karena sibuk dengan dunia. Jadi awaikul ibadah diantaranya adalah hubbud dunia. Itu menurut dalam Minhajul Abidin. Haur kada kawa, sibuk, ya, kada bisa lagi ibadah kepada Allah. Padahal kalau dia bahagia di dunia paling lama 100 tahun, sementara nanti sengsaranya di akhirat tidak ada batasnya lagi. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka, mereka kekal di dalam surga. Akhirat itu namanya sudah akhir, tidak ada lagi akhir setelah akhir itu. Itulah disebut yaumil akhir, hari yang sudah tidak ada batasnya lagi, diganggu oleh dunia. Awaikul ibadah ad-dunya. Kemudian Rasulullah berjalan lagi, dipanggil lagi oleh seorang laki-laki yang tua. Dipanggil lagi oleh laki-laki yang tua. Lalu Jibril meneruskan perjalanan Nabi. Ditanyakan oleh Rasulullah, wahai Jibril, man haza, siapa ini? Itu aduwullah, syaitan aduwullah, syaitan aduwullah. Nah, ini mengganggu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hendak beribadah, biasanya diganggu oleh syaitan. Berbisik dia ke dalam nafsu kita. Jadi syaitan itu berbisik. Kalau orang hendak beribadah sampai waktu Allahu Akbar, ayo sembahyang, ayo sembahyang. Nah, ini di dalam hati ada khatar malaki, ada khatar syaitani katanya. Di dalam kitab itu Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin ada geretek malaikat, ada geretek syaitan di hati kita nih. Jadi di hati kita nih ada 2 mikrofon. Mikrofon gini. Nah, ada mikrofonnya ini tempat berbisiknya malaikat. Jar malaikat, ayo saya kasih sembahyang, orang sudah azan. Nah, dibisiki oleh malaikat kepada hati yang sebelah kanan ini tadi.
Yang sebelah kiri syaitan berbisik lawan nafsu. Ujar syaitan, kena gin dulu. Waktu johor masih panjang. Tuntung akan dulu berjualan. Kena hanyar sembahyang. Nah, banyak sembahyang kena gin dulu. Kena gin dulu sampai kada ada sembahyang. Itu khatar syaitani katanya. Gretek syaitan. Ini berdua nih perang terus ini di dalam hati manusia. Tadi guru Saifur Rahman juga sama siapa hendak membantu, lalu malaikat berdahulu berbisik lawan akal di dalam batin tadi. Ujar si malaikat, bari 1 juta, sumbang kena 1 juta. Khatar malaki itu. Lewat itu berbisik pulang setan. Ujar setan lawan nafsu 500.000 gen. Gitu. Dikuranginya lamun kawa di tengah-tengah, jangan banyak aja nang membantu nang lain. Ujar si iblis, banyak aja nang membantu itu guru saya kurang bantunya kemana-mana, banyak aja nang membantu. Kada usah gen. Itu bisikan setan yang kedua. Padahal pertama tadi begitu mana bari 1 juta. Sebenarnya 500 saja gen. Mbah itu pulang kada usah gen. Itu khatar syaitani katanya. Kepada nafsu tadi disebutlah itu waswas dalam kitab Minhajul Abidin yang dari malaikat ini berbisik disebut ilham. Malaikat ini tadi yang syaitan tadi berbisik disebut waswas. Ini perang dua metropon, ini perang terus. Apa aja tuh? Nah hendak digawe tah. Kita tulakan ke majelis ilmu. Ujar malaikat berkhatar di dalam hati kita nih. Ujar syaitan, minggu dudigin, minggu ini kita haur lagi. Haur. Karena datang minggu dudi, haur. Ujar syaitan, lawan nafsu tadi. Haur, 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 haur sampai mati. Haur terus. Nya kada baambihan haur tuh lihat aja bian rabong tuh menyana ganal tuh keluar pulang ya kah ganal jadi paring keluar pulang rabong itu ngencak digagan orang dah lah. Nah itu nangga itu khatar syaitani adanya gretek syaitan. Ya ada guru begesa guru sekumpul dulu ja guru ada gesa orang nih anu pangja guru umpat pangang mengaji nih majelis hadir majelis anu guru doakan guru ini ulun anak ulun halus lagi kayak namun anak ulun ganal ulun umpat guru duduk di majelis bian situ inggih guru mudahan sikap sehat anak ikam ganal sudah tatamu pulang tahun dudi kenapa ikam kada ada congol-congol di majelis kada ada nongol-nongol kada ada umpat anu guru aja nang pian doakan samtu gana sudah bahalus pulang guru aja batas semia bahasa pulang iya pak kan udah habisnya nih tuh alhaqumut takasur hatta zurtumul magabir melalaikan kamu untuk zikrullah untuk beribadah kepada Allah karena takasur hendak berbanyak-banyak dunia hatta zurtumul magabir sampai kamu masuk ke alam kubur. Hatta zurtumul makabir ziarah ke kubur ya masuk kubur mati artinya kalla saufa ta'lamun kena nyawa tahu tu jar Allah taala tahu tu kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun tahu kena nyawa betamuan aja ya Allah taala dihangkinang kena kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian nanti kamu ditanyakan oleh Allah di akhirat tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Kamu diberi kesehatan, kemana menggunakan kesehatan? Kamu diberi umur, kemana menggunakan umur? Kamu punya masa muda, kemana menghabiskan masa muda? Kamu punya harta, dari mana kamu dapat, kemana kamu menggunakan? Kamu akan ditanya summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Oleh sebab itu orang yang mati ke dalam kubur, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu.
Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku ingin mengerjakan amal-amal soleh yang selama ini aku tinggalkan. Yang kemarin aku tidak sholat, aku mau sholat. Yang kemarin aku tidak hadir majlis taklim, aku mau hadir majlis taklim. Yang dulu kemarin aku tidak mau bersedekah, sekarang aku ingin bersedekah. Yang dulu aku tidak mendidik anakku, aku ingin mendidik anakku. Yang dulu aku tidak mengajari kepada istri-istriku, aku ingin kembali ke dunia mengajari istriku, dan seterusnya. Semua mereka ingin kembali. Rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan. Ya Allah, bulikakan ulun ke dunia. Ulun hendak beramal ibadah, ba'amal soleh. Ujar Allah Ta'ala, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak bisa, itu hanya omong kosong kamu saja. Awalam nu'ammir ma yatadakkaru bihi man tadakkar. Bukankah kalian sudah kuberikan umur yang mana orang seumur kamu dia sudah sadar, dia sudah taubat kepada Allah, dia sudah kembali dari kesesatannya, dia kembali dari kemaksiatannya, dia sudah ingin menuju Allah Subhanahu wa taala di usia yang seperti kalian. Sudah sama kalian, sekian puluh tahun aku berikan usia kepada kamu. Kenapa? Orang-orang sudah kembali, orang sudah sholat, orang sudah beribadah, orang sudah hadir majlis taklim, orang sudah menggunakan hartanya di jalan Allah. Kenapa kamu selama itu tidak seperti mereka? Padahal umur kamu sama dengan mereka, kesempatan kamu sama dengan mereka, waktu kamu sama 24 jam. Tetapi kamu tidak sempat waktu kamu untuk kamu gunakan kepada amal-amal soleh. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha awalam nu'ammirukum ma yatadzakkaru bihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Sudah datang kepada kamu peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, ceramah-ceramah, kiai-kiai menasihati, para habaib, para ulama sudah nyampaikan nasihat, tetapi kamu tidak mau mengikuti nasihat mereka. Tidak akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia. Maka gunakanlah waktu yang ada, kesempatan yang ada sebaik-baiknya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Hadiri majlis-majlis ta'lim. Jangan sampai kita tidak menghadiri seminggu sekali, seminggu 2 kali. Lowongkan waktu kita untuk memperbaiki bekal-bekal akhirat kita. Mungkin amal kita, sholat kita, wudhu kita, ibadah kita, sedekah kita yang dulu tidak baik, kurang baik, sekarang kita perbaiki, kita sempurnakan di masa-masa yang akan datang, dan bertaubat kita terhadap kesalahan dan kelalaian masa lalu kita. Insya Allah kita diterima oleh Allah taubatnya. Seluruh orang yang bertaubat, Allah gembira menerima taubat orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ulun menyampaikan pesan guru sekumpul. Bila sembahyang Jasidin ulun dilajari waktu itu membaca di sujud terakhir supaya haulan guru ini ada kenang-kenangan. Haulan ini mengenang guru. Kita dapat ilmu satu dari beliau, yaitu di sujud terakhir beliau memberikan amalan Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ini dibaca adalah ayat Quran. Ayat Quran di surah Nuh. Kalau kada salah ayat 28 kalau kada salah. Ya. Dibaca di sujud terakhir sembahyang 5 waktu. Tambahan ini ulun diberi oleh guru dan ulun sampaikan kepada sampian berataan di sini supaya menjadi jariah, menjadi amal, sehingga artinya kita kembali dari haul ini ada dapat satu yang berhubungan dengan almarhum guru kita, guru sekumpul. Di sujud terakhir, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosa ibu bapakku, dan ampunilah orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam rumahku. Siapa aja, bila orang itu masuk ke rumah ulun, ya Allah, ampuni dosanya. Rabbighfirli, ampuni dosaku, wali walidayya, ampuni dosa ibu bapakku, waliman dakhala baitiya,
baitiya, dan bagi orang yang masuk ke rumahku, mukminan, asa orang beriman masuk ke rumah ulun, ampuni dosanya ya Allah. Itu doa di dalam sujud, di antaranya ulun yang diberi oleh guru Zaini, guru sekumpul yang kita peringati haulnya pada malam hari ini. Sehingga kalau kita sembahyang membaca itu, kita ingat lawan guru, karena kita belajar, pian belajar lawan ulun belajar lawan guru Zaini. Nah insyaallah itu ada ngarannya sudah silsilahnya, sanatnya, sandaran ulun beguru lawan guru Zaini. Bacaan itu dalam sembahyang pian ambil lawan ulun. Nah berarti amalan kita sudah muttasil sampai kepada guru. Dan ini salah satu di antara amalan Syekh Saman Al-Madani. Sehingga di dalam manaqib Syekh Saman Al-Madani itu disebutkan, barang siapa yang masuk ke rumah kami dan kelanggar kami, maka diampuni Allah Ta'ala dosa-dosanya. Kenapa jadi seperti itu? Syekh Saman berkata, siapa masuk ke rumah kami, kelanggar kami, karena beliau mengamalkan Rabbi firli wali walidaya waliman dakhala baitiya. Ya Allah, ampuni aku, ampuni ibu bapakku, ampuni orang yang masuk ke rumahku atau kelanggarku. Itu kita ziarah ke rumah orang soleh, banyak dosa kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ziarah ke sekumpul, masuk ke langgar Ar-Raudhah, sembahyang di situ, sembahyang duha kah, sembahyang zuhur kah, itu ada berkah di situ. Bisa dengan sebab itu Allah Ta'ala mengampuni dosa kita, karena mereka ini memohon kepada Allah, ya Allah ampuni dosaku, ampuni ibu bapakku, ampuni orang yang masuk ke dalam rumahku. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita lakukan pertemuan kita malam ini. Salah khilaf ampun maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.